Dalam dunia gelap perdagangan narkotika internasional, ada satu nama yang berbisik dari sudut-sudut tersembunyi Asia Tenggara. Nama yang dianggap legenda di kalangan kurir, ditakuti para pengejar, namun tidak dikenali masyarakat luas. Dewi Astutik, sosok dengan paras biasa, tapi menyimpan kendali atas jalur distribusi miliaran rupiah di kawasan Golden Triangle. 10 tahun ia menghilang. 10 tahun ia berpindah dari satu negara ke negara lain, membangun jaringan, memindahkan uang, mengatur puluhan kurir, dan meloloskan bertonton narkotika lintas batas. Aparat Indonesia, Laos, Myanmar, hingga Kamboja pernah mencoba menjangkaunya, namun selalu terlambat satu langkah. Hingga pada November 2025, semua berubah. BNN, Interpol, Bais TNI, KBRI Phnom Penh, dan kepolisian Kamboja menjalankan operasi gabungan terbesar dalam satu dekade terakhir. Operasi yang disusun dengan ketelitian militer, kecermatan intelijen, dan keberanian lapangan. Operasi yang melibatkan pengejaran berhari-hari, penyamaran, pertempuran senyap, hingga aksi penyergapan di jantung ibu kota Phnom Penh. Tapi apa yang membuat operasi ini begitu luar biasa? Kenapa seorang perempuan dengan nama sederhana bisa memaksa 5 lembaga internasional turun tangan? Dan apa yang terjadi di balik malam penangkapan itu? Malam ketika pengkhianatan, baku tembak, dan ketegangan membuat seluruh kota seperti membeku? Inilah kisah lengkapnya. Kisah yang membuka tabir gelap jaringan narkotika Asia Tenggara. Dan bagaimana akhirnya, setelah 10 tahun diburu, Dewi Astutik jatuh ke tangan hukum. Selamat datang dan kembali lagi di channel Bicara Saja. Mari kita lanjut lagi ceritanya. Nama Dewi Astutik pernah nyaris menghilang dari ingatan publik Indonesia. Tidak ada wajahnya di daftar pencarian orang. Tidak ada foto resmi yang tersebar di media. Tidak ada pengumuman besar tentang dirinya. Namun di ruang-ruang tertutup, di meja rapat yang dikelilingi para pejabat tinggi, nama itu disebut dengan nada serius sejak lama. Dewi bukan kriminal biasa. Dia adalah figur yang mengendalikan jalur peredaran narkoba dari kawasan Golden Triangle, pusat peredaran metamfetamin terbesar di Asia. Di balik wajah lembutnya, Dewi terlibat jaringan yang mengontrol lebih dari 100 kurir lintas negara, mengatur penyelundupan bernilai triliunan rupiah, dan menjadi penghubung hening bagi kartel yang bekerja dari kawasan konflik Myanmar. Selama 10 tahun, dia berhasil menghilang. Bagaikan bayangan yang selalu satu langkah di depan aparat, setiap titik pelacakan selalu berhenti sebelum nama itu benar-benar muncul di permukaan. Selama itu pula, Kolonel Ardi Pranata, Kepala Divisi Intelijen BNN, menyimpan satu berkas yang tidak pernah ia lepaskan dari meja kerjanya, subjek, Dewi Astutik. Setiap tahun, berkas itu bertambah tebal, berisi potongan informasi yang tak pernah lengkap, foto, rekaman CCTV buram, laporan kurir yang ditangkap, dan data transaksi misterius. Semua berarus menuju satu nama yang tak pernah bisa disentuh. Di sisi lain, Letnan Saka Wijaya, analis muda yang baru bergabung 4 tahun lalu, menjadi salah satu yang paling terobsesi mengurai jejak digital Dewi. Setiap malam ia duduk di depan monitornya, memetakan transaksi bank palsu, IP address mencurigakan, dan pergerakan uang dari Laos ke Singapura atau dari Chiang Rai ke Batam. Namun apapun yang ia temukan, Dewi selalu sempat menghapus jejaknya sebelum tim dapat bergerak. Dia berbeda dari yang lain, ujar Saka saat briefing. Dia tidak sombong, tidak pamer kekayaan. Itulah mengapa sulit menangkapnya. Tidak ada pola mencolok. Kolonel Ardi mengangguk pelan. Justru itu. Bahayanya di situ. Hingga sebuah email terenkripsi masuk ke server BNN pada 14 November 2025, mengubah semuanya. Email itu berasal dari sumber rahasia Thailand yang selama ini menjadi informan BNN mengenai aktivitas Golden Triangle. Pesannya hanya singkat. Di Phnom Penh. Menggunakan identitas baru. Lokasi, hotel dekat Riverside. Gerak cepat. Beberapa detik setelah membaca pesan itu, ruangan intelijen BNN berubah hening. Tidak ada yang berani menyimpulkan ini pasti benar, karena sudah terlalu sering harapan palsu muncul dari informasi samar. Namun ada yang berbeda kali ini, koordinat yang diberikan terlalu spesifik untuk diabaikan. Kolonel Ardi memanggil Saka, menunjuk halaman email itu. Siapkan tim. Kita berangkat malam ini. Tak butuh waktu lama untuk menggelar rapat darurat antara BNN, Bais TNI,
dan perwakilan Interpol. Dalam konferensi Zoom tertutup, Agent Louis Morgan, perwakilan Interpol untuk Asia Tenggara, mengkonfirmasi bahwa mereka juga menerima laporan yang sama. Bahkan, polisi Kamboja melalui Maijen Tuan Dara baru saja mendeteksi seseorang dengan identitas palsu bernama Soha Rit, yang menunjukkan pola gerak identik dengan analisis profil Dewi. Jika ini benar dia, kata Agent Morgan, ini akan menjadi operasi terbesar kita tahun ini. Di Jakarta, ruangan rapat dipenuhi peta digital. Proyeksi satelit Phnom Penh terpampang di layar besar. Saka memetakan jalur pelarian yang mungkin digunakan Dewi, mulai dari Bandara Internasional Po Chen Tong, jalur Sungai Tonle Sap, hingga jalur tikus ke Vietnam. Dia tidak pernah tinggal lebih dari 2 minggu di satu lokasi, jelas Saka. Jika sekarang dia berada di Riverside, kemungkinan dia akan pindah dalam 5-7 hari. Berarti kita tidak punya banyak waktu, timpal Kolonel Ardi. Pada malam itu juga, tim BNN berangkat ke Phnom Penh bersama perwakilan BAIS TNI yang dipimpin Letkol Wisnu Atmaja. Keberangkatan dilakukan tanpa publikasi, tanpa rombongan besar, dan tanpa seragam. Mereka semua bergerak sebagai turis biasa. Sesampainya di Phnom Penh, Atase Kepolisian KBRI, Rika Mahendra, menyambut mereka secara diam-diam. Rika sudah menyiapkan satu ruangan rahasia di KBRI untuk pusat koordinasi operasi. Dari sinilah seluruh pengawasan, analisis, dan keputusan strategis akan diambil. Phnom Penh pada malam pertama terasa asing, namun atmosfernya memberi sinyal bahwa operasi ini tidak akan mudah. Jalanan Riverside dipenuhi wisatawan, pedagang, dan kendaraan lalu lalang. Lokasi itu cukup padat, terlalu ramai untuk sebuah penangkapan bersih. Namun itulah tantangannya. Pada pukul 22.15, tim mengadakan briefing pertama. Foto-foto Dewi yang sudah diperkecil, diedit, dan dianalisis oleh tim BAIS ditempel di papan strategis. Ini adalah wajah paling mendekati kemungkinan penampilan Dewi saat ini. Dia mungkin sudah mengubah rambut, alis, atau bahkan struktur wajah, jelas Letkol Wisnu. Tetapi kita masih bisa mengenalinya dari cara berjalan, kebiasaan, dan pola gerak. Setelah 10 tahun, operasi ini terasa seperti berburu siluman. Namun perburuan telah dimulai. Kolonel Ardi berdiri di depan tim, menatap mereka satu persatu. Kita sudah menunggu momen ini selama bertahun-tahun. Jangan ada kesalahan. Ini bukan hanya penangkapan. Ini pemutusan jaringan Golden Triangle hingga akar terdalamnya. Semua mengangguk. Semua tahu taruhannya. Jika Dewi lolos sekali lagi, mungkin butuh 10 tahun lagi untuk menemukannya. Dan tidak ada yang mau itu terjadi. Pagi pertama operasi dimulai dengan rapat tertutup di ruang bawah KBRI Phnom Penh. Ruangan itu kecil, namun telah dipenuhi peta digital, layar CCTV, dan perangkat analisis yang dibawa BNN serta BAIS TNI. Aroma kopi hitam memenuhi udara, menandai awal dari perburuan yang sudah ditunggu selama 1 dekade. Kolonel Ardi Pranata berdiri di ujung meja, menatap wajah seluruh anggota tim. Di sampingnya, Letnan Sakawijaya sudah menyiapkan tablet berisi rekaman dan data yang berhasil dikumpulkan selama semalam. Rika Mahendra, Atase Kepolisian KBRI Phnom Penh, menempatkan diri di garis terdepan, sementara Agent Louis Morgan dari Interpol menunggu giliran untuk menyampaikan update internasional. Target kita tidak pernah menetap, buka Kolonel Ardi. Kita hanya punya satu kesempatan. Gagal sekali, hilang lagi bertahun-tahun. Rika kemudian memaparkan laporan dari kepolisian Kamboja. Pada tanggal 10-14 November 2025, seseorang dengan identitas Soha Rit terlihat check-in di hotel kawasan Riverside. Wanita itu berperilaku sangat tertutup, tidak pernah menyapa staf, dan selalu membawa tas selempang hitam yang sama. Salah satu staf hotel mengatakan dia seperti tidak pernah tidur, lanjut Rika. Keluar malam, pulang subuh, tidak pernah makan di restoran hotel. Keanehan itu menjadi titik awal. BNN mengirim 2 anggota untuk menyamar sebagai wisatawan dan mengamati hotel secara langsung. Dari kejauhan, mereka melihat perempuan itu keluar jam 23.40, menyeberang jalan, dan masuk ke gang kecil yang penuh pedagang durian. Namun setelah 6 hari pengamatan, tiba-tiba perempuan itu menghilang. Dia pindah, ujar Saka sambil memindahkan peta digital ke wilayah Kroi Changfar, distrik yang terletak di seberang sungai Tonle Sap. Melalui akses kamera jalanan yang diberikan kepolisian Kamboja,
tim berhasil menemukan jejaknya. Perempuan itu naik tuk-tuk, menyeberangi jembatan, dan masuk ke apartemen eksklusif yang tidak menerima penyewa tanpa rekomendasi. Seseorang membantunya, kata Agent Morgan, suaranya berat. Tidak sembarang orang dapat akses ke gedung itu. Penyelidikan membawa pada identitas palsu kedua, Candace Ray, wanita lokal yang bekerja sebagai pengacara. Namun setelah dicek, nama itu ternyata sudah meninggal 4 tahun lalu. Pola ini terlalu mirip dengan metode Dewi Astuti. Dia selalu mencuri identitas orang yang sudah meninggal atau tidak aktif secara administratif. 3 minggu perburuan pun berlangsung dalam suasana panas dan tegang. Phnom Penh tidak pernah benar-benar tidur. Lampu-lampu malam di sepanjang sungai, suara motor, dan pedagang yang bergerak hingga larut membuat pengawasan harus dilakukan 24 jam. Tim bekerja bergantian, namun Kolonel Ardi, Saka, dan Rika hampir tidak pernah meninggalkan ruang koordinasi. Di satu sisi kota, Bais TNI yang dipimpin Letkol Wisnu Atmaja bergerak memetakan pertemuan-pertemuan mencurigakan yang diduga melibatkan jaringan narkoba Kamboja. Mereka mendapatkan informasi bahwa 2 pria asing, diduga kurir dari Myanmar, datang ke Phnom Penh untuk bertemu seseorang yang mengurus distribusi produk dari perbatasan Shan. Kita curiga itu Dewi, kata Wisnu. Dan kalau benar, itu berarti dia masih pegang kendali penuh atas jalur Golden Triangle. Saka menguraikan rekaman CCTV pertemuan misterius itu. Di video terlihat 2 pria menyerahkan koper hitam kepada seorang wanita. Wajahnya tertutup masker dan hoodie. Namun cara ia memegang koper, gaya berjalan, dan tinggi badan, semuanya cocok dengan analisis profil Dewi. Lihat ini, Saka memperbesar layar. Gerakan bahunya. Itu sama persis dengan rekaman lama dari kasus Batam 2016. Ini 87% cocok. Kolonel Ardi menarik napas dalam. Kalau begitu, dia masih aktif. Ini bukan pelarian biasa. Dia tetap menjalankan jaringan dari sini. Informasi tersebut memicu ketegangan baru. Artinya penangkapan harus dilakukan segera sebelum Dewi kembali berpindah identitas dan lokasi. Namun permasalahannya, lokasi apartemen terlalu ramai untuk penyergapan senyap. Banyak warga asing yang tinggal di sana, turis, pekerja, hingga diplomat. Kesalahan sedikit saja dapat memicu insiden diplomatik. Selain itu, Dewi diduga memiliki kaki tangan lokal yang bertugas mengawasi daerah sekitar. Beberapa wajah mencurigakan sempat terlihat di dekat gedung apartemen. Pria bertato naga, perempuan muda yang selalu duduk di kafe depan sambil mengamati pintu masuk, serta motor-motor modifikasi yang berlalu lalang tanpa alasan. Letkol Wisnu menduga ini adalah pasukan kecil yang disewa jaringan narkoba lokal untuk berjaga. Dia punya proteksi, ujar Wisnu. Ini bukan target biasa. Saka, yang sudah menganalisis data selama berjam-jam, akhirnya menemukan sesuatu yang krusial. Dewi selalu keluar apartemen jam 7.40 pukul 8 setiap hari. Waktu itu adalah jam paling aman. Penjaga berganti shift, kamera keamanan gedung mati selama 90 detik untuk reset sistem, dan lampu lorong masih redup. Ini celahnya, kata Saka, matanya tajam. Waktu paling tepat untuk penyergapan hanya 7 menit. 7 menit yang menentukan nasib operasi internasional. Agent Morgan mengangguk. Baik, Interpol dan polisi Kamboja siap mendukung. Kita pastikan semua tim bergerak serentak. Kolonel Ardi menatap seluruh tim. Setelah 10 tahun, kita akhirnya punya posisi akurat. Jangan sampai gagal. Briefing pun ditutup dengan satu keputusan final. Penyergapan dilakukan tanggal 2 Desember 2025, pukul 7.45 pagi. Semua persiapan dimulai malam itu. Senjata disetel, jalur pelarian ditutup, koordinasi komunikasi diuji ulang, dan simulasi penyergapan dilakukan 3 kali di halaman belakang KBRI. 3 minggu pemburuan di negeri orang berujung pada satu titik. Momen saat pintu lorong apartemen terbuka, dan Dewi Astutik berjalan menuju takdir yang tidak lagi bisa ia hindari. Pagi tanggal 2 Desember 2025 tiba dengan langit Phnom Penh yang tampak pucat keperakan. Udara lembab yang biasa membawa aroma sungai Tonle Sap terasa menekan kulit, seolah kota sedang menahan napas menjelang sesuatu yang besar. Di sudut distrik Kroi Changfar, sebuah gedung apartemen berlantai 18 berdiri tenang, tak menyadari bahwa hari itu akan mengubah sejarah penegakan hukum Indonesia. Jam menunjukkan pukul 7.12, ketika seluruh tim gabungan, BNN, Interpol,
Bais TNI, Kepolisian Kamboja, dan Atase Kepolisian KBRI, telah menempati posisi masing-masing. Tidak ada yang mengenakan seragam. Semua bergerak seperti warga biasa, tetapi mata mereka memindai setiap sudut dengan kewaspadaan yang melampaui batas. Kolonel Ardi Pranata berdiri di ruang sewa lantai 12, tepat berhadapan dengan lorong yang menjadi titik keluar Dewi. Di tangannya, komunikator taktis terpasang dengan kabel tipis ke telinga. Jantungnya tidak berdetak lebih cepat dari biasanya. Pengalaman 20 tahun dalam operasi gelap membuatnya seperti batu karang di tengah badai. Letnan Saka Wijaya berada di belakangnya, duduk di depan laptop tipis yang menampilkan peta digital gedung. Ia memonitor reset kamera yang terjadi setiap hari pada jam 07, 40.07, 42. Sistem gedung memasuki mode reset. Sekarang, kata Saka, suaranya tegang tapi terkontrol. Di layar, tampak ikon kamera berubah dari hijau menjadi kuning, artinya buta. Ini adalah celah yang telah mereka tunggu selama 3 minggu. Di lantai bawah, Rika Mahendra dan 2 anggota kepolisian Kamboja menyamar sebagai pasangan pekerja kantor. Mereka berdiri di dekat lift, memegang berkas dan tas kerja seolah menunggu seseorang. Sementara Agent Louis Morgan berdiri sebagai penyewa apartemen yang sedang menunggu taksi. Di luar gedung, Bais TNI di bawah Letkol Wisnu Atmaja sudah menutup kemungkinan jalur pelarian lewat motor, tuk-tuk, atau sungai. 6 motor pengintai dan 1 mobil Interpol tanpa plat mencurigakan ditempatkan di radius aman. Tidak boleh ada celah. Tidak boleh ada kesalahan. Jika Dewi lolos, operasi ini akan berantakan. Pukul 7.39. Sinyal dari unit pengawasan tiba. Target sedang bersiap. Cahaya kamar redup. Suara gesekan koper kecil terdengar. Kolonel Ardi menarik napas panjang. Semua tim, siaga. Saka memeriksa ulang rekaman internal hari-hari sebelumnya. Ia sudah memetakan pola Dewi secara rinci, cara ia menutup pintu, waktu yang dibutuhkan untuk mengunci, hingga kebiasaan memeriksa lorong sebelum berjalan. Dia selalu keluar 35-45 detik setelah mematikan lampu kamar, kata Saka. Pukul 7.41. Lampu kamar 12B, kamar yang digunakan Dewi, mati. Ardi langsung memberi perintah pelan. Tim lantai 12, siap masuk posisi. 2 anggota polisi Kamboja yang menyamar sebagai petugas maintenance bergerak menuruni tangga darurat untuk berada tepat di belakang pintu lorong. Saka menghitung dalam hati. 40 detik lagi. Pukul 7.42, reset kamera begin. Seluruh kamera di lantai 12-15 padam otomatis. Tim hanya bergantung pada kecepatan dan koordinasi. Di lorong, suara langkah perlahan terdengar. Pintu apartemen 12B terbuka pelan. Seorang perempuan keluar dengan mantel tipis, masker hitam, dan topi putih. Rambutnya dipotong pendek. Posturnya lebih kecil dari foto Dewi yang lama. Namun Ardi langsung mengenali gerakan bahunya. Ciri yang selama ini menjadi penanda paling kuat. Target positif, bisik Ardi. Dewi menoleh kanan-kiri, memastikan lorong aman, lalu mengunci pintu. Tas selempang hitam yang sama seperti laporan Hotel Riverside tergantung di bahunya. Saka menekan tombol pada komunikator. Gerak sekarang. Pukul 7.43, penyergapan dimulai. 2 petugas maintenance palsu tiba-tiba keluar dari tangga darurat. Mereka berjalan pelan ke arah Dewi, pura-pura membawa toolbox besar. Dewi langsung curiga. Ia mempercepat langkah menuju lift. Saat pintu lift terbuka, orang yang berdiri di dalamnya adalah Rika Mahendra. Sekejap mata, Dewi menyadari sesuatu sangat salah. Ia memutar badan, berusaha kembali ke lorong. Tapi di sana sudah berdiri Kolonel Ardi dengan tangan terangkat setengah. Dewi Astutik, katanya tegas namun pelan. Jangan bergerak. Dunia Dewi seakan berhenti. Wajahnya pucat, mata melebar. Suara pintu lift bergema keras. Lalu semuanya terjadi sangat cepat. Dewi berusaha merogoh tas selempangnya. Tim sudah memperkirakan itu. Bisa saja pisau, semprotan kimia, atau bahkan pemicu bom kecil. Dalam sepersekian detik, Rika menjatuhkan tas kerja ke lantai sebagai kode. 2 petugas maintenance bergerak sekaligus. Satu menangkap tangan kanan Dewi, satu lagi menahan bahunya. Dewi meronta, menendang keras, hampir membuat Rika terdorong ke dinding lift.
Namun Kolonel Ardi maju dan menangkap pergelangan tangan kirinya. "Sudah cukup," teriak Ardi. Pertarungan berlangsung 11 detik, namun terasa seperti 3 menit panjang. Tendangan Dewi mengenai toolbox, menimbulkan suara logam keras yang bergema hingga ke ujung lorong. Saka, yang berada di kamar seberang, keluar untuk membantu. Dewi mencoba menggigit tangan salah satu anggota, tapi Rika menahan kepalanya. Akhirnya, dengan teknik penguncian sendi yang terlatih, Dewi tersungkur ke lantai. 2 borgol terpasang, 1 di tangan, 1 lagi di kaki. Pukul 7.44, target securet. Lorong yang tadinya hening kini penuh napas berat tim yang baru saja melewati momen paling berbahaya dalam operasi tersebut. Dewi tidak lagi meronta. Ia hanya memandang samping, wajahnya dingin dan penuh kebencian. 10 tahun, kalian memang pantas bangga, katanya dengan suara rendah namun tajam. Ardi menatapnya tanpa emosi. 10 tahun cukup lama untuk berhenti berlari. Dewi tersenyum sinis. Kalian pikir jaringan berhenti hanya karena aku ditangkap? Tidak ada yang menjawab. Kalimat itu menggantung di udara, memberi isyarat bahwa operasi ini mungkin baru tahap awal. Pukul 7.45, kamera reset complete. Kamera gedung kembali hidup. Namun pada saat itu, semua anggota tim sudah bergerak membawa Dewi ke lift khusus yang telah dinonaktifkan dari lantai bawah oleh polisi Kamboja. Aksi itu terlihat seperti 3 orang petugas keamanan membawa seorang tamu bermasalah. Tidak ada yang mencurigai apapun. Saat mereka keluar dari gedung, Letkol Wisnu sudah menunggu dengan mobil hitam Interpol. Dewi dimasukkan ke kursi belakang dengan tangan diborgol ke dadanya. Wisnu menatap Ardi dari kursi pengemudi. "Selamat. Tapi kita belum selesai." Ada beberapa kendaraan mencurigakan bergerak menjauh dari gedung. Ardi merapatkan rahangnya. Dia punya pengawal. Saka mengangguk. "Kita mendeteksi 4 sinyal komunikasi bergerak. Ini bisa jadi tim penyelamatnya." Mobil langsung melaju, diikuti 2 motor bais di belakang. Operasi penangkapan telah selesai, tapi operasi pelarian baru saja dimulai. Di kursi belakang mobil, Dewi menatap jendela. Matanya tidak menunjukkan ketakutan, hanya perhitungan. Malam di Phnom Penh terasa berbeda. Langit tampak lebih berat, seolah menyimpan sesuatu yang belum siap diungkap. Di ruang kendali operasi darurat di lantai 3 KBRI Phnom Penh, Raka berdiri membelakangi papan digital yang penuh garis penghubung, titik koordinat, dan wajah-wajah buronan jaringan Golden Triangle. Terutama satu wajah yang menatapnya tajam dari layar, Dewi Astutik. 24 jam setelah penangkapan Dewi di sebuah apartemen elit Chamkarmon, situasi bukannya mereda, justru semakin kacau. Jaringan yang selama bertahun-tahun dipimpinnya mulai bergerak liar. Ada tanda-tanda mereka mencoba membebaskannya. Ada pergerakan senjata. Ada perintah untuk mengeksekusi saksi. Dan yang paling berbahaya, ada pengkhianat yang memberikan informasi akurat soal rencana BNN. Raka memutar tubuhnya perlahan, menatap tim kecil yang berada bersamanya. Ardi, spesialis siber dari BNN, mata lelahnya menatap 3 monitor sekaligus. Maya, analis intelijen muda dari BAIS TNI, duduk dengan komputer tablet, mengatur alur komunikasi dengan Interpol. Dan Kolonel Surya, pemimpin operasi gabungan yang wajah tegasnya tak pernah sekalipun menunjukkan rasa ragu. "Kita punya masalah," kata Ardi membuka pembicaraan. "Seseorang dari pihak kita membocorkan lokasi penahanan Dewi ke jaringan eksternalnya." Hening panjang. Hanya suara kipas pendingin mesin yang terdengar. "Siapa?" tanya Kolonel Surya. Ardi menelan ludah. "Belum pasti. Tapi pola komunikasi mereka menunjukkan bahwa informasi keluar dari seseorang yang tahu detail shift penjagaan dan jadwal perpindahan Dewi ke pusat interogasi besok pagi." Maya menghela napas panik. "Kalau mereka tahu jadwal itu, kita hanya punya 1 malam sebelum mereka bergerak." Raka memijat pelipisnya. Semua kerja keras sejak awal November bisa ambruk dalam 1 langkah salah. Dewi bukan kriminal biasa. Ia adalah otak logistik jaringan Golden Triangle di rute Kamboja, Laos, Myanmar. Ia punya uang, koneksi, dan loyalis militan. Dan kini, seseorang di dekat mereka sendiri memberikan jalan bagi musuh. Di gedung kepolisian Phnom Penh tempat Dewi ditahan, suasana semakin diperketat. Dewi duduk di ruangan kecil berjeruji, wajahnya tetap dingin. Tatapannya kosong,
Tapi sesekali bibirnya tersenyum tipis, senyum yang tidak pernah membuat siapapun tenang. Ketika Raka dan Kolonel Surya masuk, Dewi mengangkat wajahnya. "Kalian tampak panik," ucapnya pelan. "Kenapa?" "Takut seseorang datang menjemputku." Raka menahan diri untuk tidak terpancing. "Kami hanya ingin memastikan kamu aman sampai persidangan." "Lucu," ujarnya sambil tertawa lirih. "Kalian pikir aku yang terancam? Kalian yang seharusnya takut. Kalian tidak tahu siapa saja yang bergerak malam ini." Kolonel Surya melangkah maju, menatap tajam. "Kamu tidak akan kemana-mana, Dewi. Permainanmu sudah selesai." Dewi menatapnya. "Lama sekali, Kolonel. Dalam permainan ini, kalian hanya pion. Dan beberapa pion kalian sudah memilih berpihak kepadaku." Raka merasakan bulu kuduknya berdiri. Kata-kata itu bukan sekadar gertakan. Dewi seolah tahu sesuatu yang mereka belum tahu. Di ruang kendali, alarm sistem keamanan Ardi tiba-tiba berbunyi. "Kolonel, ada aktivitas mencurigakan dari dalam kepolisian Kamboja. Ada akses ilegal ke ruang server mereka," kata Ardi tergesa-gesa, jemarinya menari di keyboard. "Dari luar." "Bukan." Ardi menatap layar, wajahnya berubah pucat. "Dari dalam gedung. Ada yang mencoba membuka sistem pintu otomatis di lantai tempat Dewi ditahan." Raka langsung berdiri. "Ini bukan lagi kebocoran informasi. Kita punya internal threat." Kolonel Surya mengeluarkan radio taktisnya. "Semua personel, siaga 1. Kunci seluruh akses ketahanan Dewi. Tidak ada yang masuk atau keluar tanpa otorisasi saya." Suasana berubah mencekam. Maya menatap Raka dengan ketakutan yang ia sembunyikan sebaik mungkin. Kalau jaringan mereka berhasil membebaskan Dewi, operasi ini akan jadi kegagalan terbesar dalam sejarah BNN. Raka mengangguk. "Tidak akan terjadi. Tidak malam ini." 15 menit kemudian, tim gabungan bergerak menuju gedung kepolisian. Jalan menuju area itu mendadak sepi. Terlalu sepi. Lampu jalan meredup. Ada tanda bahwa seseorang telah memotong sebagian suplai listrik. Di lobi gedung, 3 polisi Kamboja sudah menunggu. Wajah mereka tegang. "Kapten Dara meminta kalian segera ke lantai 4, kata salah satu dari mereka. Kolonel Surya menggeleng. "Prosedur berubah. Tidak ada pergerakan sebelum tim kami memeriksa ulang akses di semua lantai." Polisi itu saling berpandangan. Sekilas, singkat, tapi Raka menangkap gerak mereka yang tidak biasa. Kolonel Surya mengernyit. "Ada masalah." Tiba-tiba terdengar bunyi tembakan dari lantai atas. Semua orang serempak menoleh. Kemudian suara alarm berbunyi keras, memecah kesunyian malam. Ardi, yang baru masuk ke lobi, berteriak, "Kolonel!" Seseorang baru saja memaksa membuka pintu tahanan Dewi. Raka langsung menarik pistolnya. Kolonel Surya menyalakan radio. "Tim 2, naik melalui tangga darurat. Tim 1 ikut saya lewat lift taktis." Maya mengekor di belakang mereka, memegangi tablet berisi peta digital gedung. Saat lift terbuka di lantai 4, aroma mesiu sudah menyengat. Lampu di lorong berkedip-kedip. 2 petugas kepolisian Kamboja tergeletak tak sadarkan diri di dekat pintu utama. "Dewa," bisik Maya. Raka menunduk, memeriksa. Masih hidup. Dihajar pakai popor. Ketika mereka mendekat ke sel Dewi, kondisi di sana lebih kacau lagi. Kunci pintu elektronik hangus terbakar akibat sengatan listrik bertegangan tinggi. Ada tanda-tanda seseorang menggunakan perangkat portabel pengacak kunci, teknologi yang tidak murah dan hanya dimiliki kelompok kriminal besar. Pintu sel terbuka setengah. Raka langsung mengangkat senjatanya. Tidak ada siapapun di dalam. Tidak ada Dewi. Tidak ada jejak pertarungan. Hanya keheningan yang terasa seperti tamparan keras. Kolonel Surya memukul dinding dengan keras. "Mereka sudah di dalam gedung, bahkan sebelum kita sampai." Ardi berlari kecil menyusuri lorong sambil memantau laptopnya. "Kolonel, saya dapat sinyal. Dewi masih berada di dalam gedung. Mereka belum berhasil keluar." Raka merasakan napasnya kembali. Masih ada waktu. Kolonel Surya menatap seluruh tim. "Kita tutup semua akses. Pasang perimeter. Tidak ada yang keluar tanpa diperiksa.
dan temukan pengkhianat itu sebelum Dewi menghilang lagi. Raka merasakan detik-detik malam itu berjalan lebih lambat. Di luar, sirene mobil polisi mulai meraung, mengurung seluruh area. Di dalam gedung tua itu, mereka tahu satu hal. Musuh tidak lagi berada di luar. Musuh sudah berada di tengah-tengah mereka. Dan operasi terbesar BNN dalam dekade terakhir baru saja memasuki babak paling berbahaya. Kegelapan lorong lantai 4 gedung kepolisian Phnom Penh terasa seperti sesuatu yang hidup, bergerak, bernafas, dan mengintai dari balik kedapnya. Raka menyalakan senter taktis di bawah moncong senjatanya, menyapu setiap sudut ruangan sel Dewi Astutik yang baru saja ditemukan kosong. Detak jam dinding yang tersisa di luar sel terdengar terlalu keras. Seolah setiap detik adalah pedang yang menggantung di atas leher mereka. Di belakangnya, Kolonel Surya mengatur tim untuk mengepung seluruh lantai. Jangan beri mereka kesempatan keluar. Lorong timur dan barat, kunci total. Tim 3, cek ruang interogasi, gudang senjata, dan kamar penjaga. Maya menahan napas ketika tablet digitalnya menunjukkan posisi beacon pelacak mikro yang disematkan di pergelangan tangan Dewi saat proses penangkapan. Titik merah berkedip, bergerak, tapi tidak jauh. Kolonel, dia masih di lantai 4. Bergerak lambat, seperti diseret, ujar Maya. Raka merapat ke Kolonel Surya. Berarti mereka belum berhasil membawa Dewi keluar. Mereka terjebak dengan kita. Nah, jawab Kolonel pelan namun tegas, sekarang kita jepit mereka. Suara langkah kaki terdengar bergema dari ujung lorong. 2 polisi Kamboja berlari panik. Sir, kami kehilangan kontak dengan Kapten Dara. Radio terputus. Kolonel Surya menatap tajam. Tunjukkan area terakhir dia. Salah satu polisi itu mengangkat transceiver. Ruang arsip. Sir. Maya menelan ludah. Itu, dekat ventilasi belakang gedung. Raka mengerti arah pikirannya. Kalau mereka membawa Dewi ke sana, mereka berniat keluar lewat jalur servis. Di luar tidak ada kamera. Kolonel Surya mengangkat radio. Tim 4, amankan ventilasi belakang. Itu bisa jadi jalur kabur. Lalu, tanpa menunggu lebih lama, Kolonel memberi kode kepada Raka untuk menyusuri lorong menuju ruang arsip. Tembakan dari lantai 3 terdengar, semakin membuat suasana panas. Jaringan mereka mencoba masuk lewat bawah. Teriak Ardi yang baru tiba membawa peralatan sibernya. Saya sudah kunci semua pintu, tapi mereka punya jammer jarak dekat. Berapa lama lagi sistem kita aman? Tanya Raka. 10 menit, paling lama. Jawab Ardi, wajahnya tegang. Saat Raka dan Kolonel Surya memasuki ruang arsip, aroma karton lembab dan debu langsung menyambut. Lampu kedap-kedip, menciptakan bayangan yang bergerak-gerak. Raka, cover kiri, bisik Kolonel Surya. Raka bergerak cepat, senjata terangkat. Di balik rak-rak berkarat, mereka menemukan sesuatu yang membuat jantung Raka berdegup keras. Kapten Dara, terikat, mulut disumpal kain, kepala berdarah. Raka segera melepas sumpalan di mulutnya. Kapten, siapa yang menyerang Anda? Kapten Dara terbatuk, napasnya pendek. Orang kalian, suaranya serak. Dia pakai seragam BNN, kode autentik benar. Saya kira dia anggota tim kalian. Kolonel Surya menajamkan tatapannya. Siapa orangnya? Kapten? Wajahnya. Dara menggeleng lemah. Saya tidak lihat jelas. Tapi, dia memanggil seseorang lewat radio, menyebut nama, Awan. Raka membeku. Awan. Salah satu anggota logistik BNN yang ikut ke Kamboja. Orang yang pendiam, nyaris tidak pernah berbicara lebih dari yang perlu. Baru bertugas 2 tahun. Selama ini tidak pernah mencurigakan. Maya masuk tepat saat itu. Wajahnya pucat melihat Kapten Dara. Awan? Bisiknya tak percaya. Raka menarik radio. Suaranya tajam. Semua tim, kode merah. Cari Awan. Dia terlibat. Suara hiruk-pikuk terdengar dari radio. Tim 5 kejar ke arah tangga darurat. Dia membawa seseorang, kemungkinan Dewi. Tembakan dilepaskan. Raka berlari keluar ruang arsip tanpa menunggu perintah lebih lanjut. Tangga darurat lantai 4 dipenuhi jejak darah kecil. Bukan banyak, hanya garis tipis, tapi cukup untuk menunjukkan seseorang diseret.
Raka menuruni tangga sambil terus mengincar. Suara langkah berat terdengar dari bawah. Ketika mencapai lantai 3, ia melihatnya. Awan memanggul tubuh Dewi Astutik di bahunya. Dewi tampak tidak sadarkan diri, mungkin dibius untuk memudahkan pelarian. Dua pria asing bersenjata mengawal Awan dari depan. Raka membidik. Awan, berhenti. Awan menoleh sedikit. Wajahnya tampak kosong, tapi ada sesuatu di matanya. Sesuatu yang dingin, terlatih, dan mematikan. Aku tidak bisa, Kak Raka. Suaranya pelan namun jelas. Aku sudah terlalu dalam. Raka merasakan dada sesak. Awan, kamu masih bisa berhenti. Kamu masih bisa hidup. Jangan biarkan dia. Raka mengangguk ke arah Dewi. Mengendalikan kamu. Awan menggeleng. Bukan dia, tapi mereka. Aku tidak punya pilihan. Pria bersenjata di depan Awan berteriak dalam bahasa asing. Ko. Mereka terus turun. Raka mengejar. Suara langkahnya menggema bersama detak jantung yang memanas. Di bawah, pintu menuju gudang servis sudah didobrak. Udara malam mulai merembes masuk. Kolonel Surya muncul dari sisi kiri, menembakkan 2 kali ke arah kaki salah satu pria bersenjata. Pria itu tumbang. Raka, tutup jalur kiri. Awan hampir mencapai pintu belakang ketika Maya, dari sisi tangga lain, mengacungkan pistol. Tangannya gemetar, tapi matanya penuh tekad. Awan, letakkan dia, teriaknya. Awan berhenti. Untuk pertama kalinya, tampak keraguan di wajahnya. Dewi mulai bergerak lemah. Matanya terbuka sedikit. Bibirnya tersenyum. Senyum itu seperti racun. Jangan dengarkan mereka. Awan, bisiknya. Kita bisa pergi. Mereka tidak peduli padamu. Awan menggertakkan gigi. Maya menahan napas. Kami peduli. Kami satu tim. Kamu bukan musuh. Awan menatap Maya lama. Terlalu lama. Dan itulah momen yang menentukan segalanya. Tiba-tiba, salah satu pria bersenjata lain, yang mereka kira sudah tumbang, mengangkat pistol dan mengarahkan ke arah Maya. Raka yang melihat itu berteriak. Maya! Dor! Satu tembakan memecah udara. Tubuh pria itu jatuh. Tetapi bukan karena tembakan Raka. Awan yang menembak. Maya tertegun. Awan menatap pistolnya. Lalu menatap Dewi. Sudah cukup. Ia meletakkan Dewi perlahan di lantai. Kolonel Surya segera maju, memborgol Dewi kembali. Raka menghampiri Awan. Kenapa, Wan? Awan tersenyum samar. Senyum yang sedih. Kalau aku biarkan dia pergi, semua kerja keras kalian sia-sia. Dan aku ingin keluar dari ini. Raka mengangguk, lega sekaligus hancur. Kamu akan pulang. Kamu akan diperiksa. Ya, tapi kamu pulang sebagai orang yang menyelamatkan nyawa banyak orang. Awan menunduk, menyerahkan pistolnya. Aku siap bertanggung jawab. Sementara itu, Dewi berusaha bangkit. Kalian pikir ini akhir, katanya sinis. Jaringan itu tidak butuh aku untuk terus bergerak. Kolonel Surya menatapnya tanpa ekspresi. Mungkin tidak, tapi kamu adalah simbolnya. Dan malam ini simbol itu runtuh. Sirene dari luar semakin ramai. Polisi Kamboja menutup seluruh area, Interpol tiba dengan kendaraan taktis, dan tim BAIS mengamankan perimeter. Dewi akhirnya dibawa keluar melalui koridor panjang menuju mobil tahanan khusus. Untuk pertama kalinya sejak operasi ini dimulai, Raka merasa napasnya kembali utuh. Malam itu, Phnom Penh menjadi saksi bahwa operasi terbesar BNN dalam 10 tahun terakhir akhirnya mencapai puncaknya. Bukan hanya karena keberhasilan menangkap Dewi Astutik, tapi karena satu pelajaran penting. Di dunia intelijen, musuh terbesar kadang adalah orang yang kita percaya. Namun penyelamat terbesar juga bisa datang dari tempat yang sama. Dan begitulah, lembar terakhir operasi penangkapan Dewi ditutup, bukan dengan ledakan, bukan dengan aksi dramatis, tetapi dengan keputusan sulit dari seorang anggota yang hampir terseret terlalu jauh.